Nyalakan mikrofonnya Pak Ya, Syarif. selamat pagi Pak Teguh. Selamat pagi, silakan Pak. Ya dulu saya sempat disuruh beli saham tele Pak, terus tiba-tiba anjlok, terus disuspend. Setelah lama begitu dibuka turun 50, dana saya nyangkut di situ semua Pak. Nah, ini Menurut menarik Pak nih, Teguh gini, menarik. Pak Syarif bilang disuruh ya. Saya nggak akan nanya disuruh siapa, tapi yang nyuruh ini alasannya apa gitu kata beliau ini. Analisanya bagaimana gitu. waduh waktu itu analisanya teknikal katanya Pak, bisa naik. Ya tiba-tiba anjlok gitu Pak. Pak Syarif beli di Nah, harga berapa? 200-an kayaknya Pak, 250-an nggak salah. Dan masih ingat belinya kapan? 1,5 tahun lalu Pak kayaknya. Jangan lupa ini udah tahun 2022 dan ini udah bulan September. Kalau 1,5 tahun lalu kayaknya masih zaman pandemi kan? Pas zaman pandemi atau sebelumnya? Pas zaman pandemi gitu Pak, Pas zaman atau pandemi. sebelumnya ya. Sebelumnya, karena Pas Pak kalau pada harga 200-an itu di tahun 2019. Berarti sebelum pandemi dong. Berarti lebih ya, lebih dari 1,5 tahun, udah 2 tahun lebih, Pak Syarif. Oke, kemudian begitu Pak Syarif beli ya di harga 200-an sekian, itu sahamnya langsung disuspend besoknya atau bagaimana? Atau agak lama gitu? seminggu kemudian Pak, Seminggu kemudian. mau jual nggak bisa itu kan, mau check out. Ngerasain Eh, pengalaman mau check out nggak bisa. banyak belinya Pak? Ya lumayan lah Pak. Oke, ya, ya, oke, saya jawab ya. Nah, jadi begini, oke, sebentar. Sebentar. Tele ya. Tele ini dulu nama perusahaannya itu Tifon Mobile Indonesia. Meskipun sekarang namanya sudah berubah menjadi Omni Inovasi Indonesia ya. Dia itu perusahaan apa? Jadi intinya gini lah, memang kemarin itu ketika dia turun itu, kalau Pak Syarif bilang tadi katanya ya ikut rekomendasi aja, dan rekomendasinya pun ya berdasarkan teknikal ya, jadi bukan bukan aspek value investing atau fundamental ya. Tapi memang yang fundamental pun itu banyak yang beli tele ini ketika itu. Kenapa saya tahu? Karena saya banyak menerima pertanyaan ketika itu. Tele ini bagus nggak Pak Teguh? Dan kenapa orang banyak bertanya dengan saham tele ketika itu? Karena waktu itu harga sahamnya itu ya sudah turun dalam sekali ya. Dari sebelumnya itu 1.000-an sampai tinggal sisa 200 perak ya. Jadi tinggal seperlimanya dan valuasinya pun dari book value itu sudah tinggal 0, berapa gitu, udah murah sekali. Jadi Tele ini kan ya kesannya dia perusahaan telekomunikasi, sama lah kayak Telkom, kayak Indosat, kayak Excel. Meskipun sebenarnya ya tidak persis sama, dia bukan eh, provider telekomunikasi, tapi dia hanya jual voucher ini apa namanya pulsa, voucher pulsa. Kalau sekarang ya voucher kuota internet lah. Dia distributor, distributor dari Telkomsel, Excel dan juga Indosat. Memang dia salah satu distributor terbesar di Indonesia, tapi ya dia hanya distributor saja. Dia tidak memproduksi kartu voucher itu. Dia beli lagi dari Telkom, dari Indosat dan lain-lain. Nah, jadi waktu itu memang banyak yang nanya ke saya dan saya juga langsung periksa perusahaannya waktu itu. Dan ketika saya bilang periksa ya saya baca laporan keuangannya. Ini kan kadang orang ya begitu, bilang murah ya hanya lihat data di RTI saja atau ya hanya karena katanya-katanya gitu ya. Dia tidak periksa langsung seperti itu. Tapi saya baca laporan keuangannya, wah ini nggak bagus ini. Kenapa Pak Syarif? Utangnya gede banget Pak. Utangnya gede banget. Ini sebelum pandemi loh. Jadi saya nggak tahu kenapa awalnya dia dari 1.000 perak itu turun dengan cepat ke 200, tapi pada harga 200 itu saya tetap tidak tertarik karena perusahaan ini utangnya terlalu besar ya. Dan yang memang waktu itu saya amati juga apa? Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, Anda ingat nggak sih kalau zaman dulu itu kalau kita beli pulsa nih untuk kita isi ulang ponsel kita, pulsa atau kuota internet itu kita belinya di mana? Ke counter pulsa kan? Ini dulu loh.
Sebelum ada zaman GoPay, OVO, Dana, dompet-dompet digital itu. Nah, sebentar ini dibisukan dulu. Nah, sebelum adanya sekarang kita bisa beli pulsa atau misalnya kuota internet itu kan sekarang bisa belinya lewat handphone juga, lewat aplikasi. Kalau dulu nggak begitu, kita datang ke counter, kita minta isi ya, diisiin sama dia, dikasih kode, biasanya dikasih kode berapa digit, 25 digit seperti itu, kita ketik, nah baru pulsanya masuk. Nah, tele itu bergeraknya di situ gitu. Dia jualan pulsa itu ya di counter-counter, di mall, di toko-toko seperti itu. Tapi sejak ada Gojek, Tokopedia, Traveloka, segala macam, di mana sekarang kita beli pulsa itu sangat praktis, nggak usah keluar rumah, nggak usah ke counter lagi. Nah disitulah tele itu mulai berkurang pendapatannya. Pendapatannya dia turun. Labanya dia turun bahkan sampai rugi. Jadi apa namanya sejak sebelum pandemi itu bisnisnya dia itu udah sunset karena orang udah nggak ada lagi beli-beli pulsa di counter itu kecuali mungkin di kampung ya. Tapi kalau misalnya di kota-kota itu ya kita isi pulsa, isi token PLN ya. Intinya tagihan-tagihan lah itu semuanya sudah sangat praktis di handphone saja, nggak usah keluar rumah seperti itu. Dan tele ini tidak melakukan inovasi. Dia tidak masuk juga ke aplikasi atau apa untuk bisa tetap jualan kuota atau jualan pulsa seperti itu. Jadi ya udah bisnisnya kemudian meredup gitu kan. Lalu terjadilah itu apa namanya pandemi ya, pandemi pada tahun 2020. Nah sebenarnya sebelum itu pun sahamnya dia udah turun dan juga sudah disuspend. Dan kenapa dia disuspend? Ya itu Pak. Sejak awal tele ini utangnya gede banget. Sehingga ketika pendapatannya turun sedikit saja, karena itu tadi saya bilang bisnisnya itu mulai tergerus oleh aplikasi-aplikasi seperti itu, maka pendapatannya turun sedikit, tapi beban bunganya tetap. Alhasil labanya bukan turun lagi, tapi langsung minus, langsung rugi. Udah gitu, ya perusahaannya kemudian mulai PKPU segala macam karena mohon maaf, ownernya memang agak bermasalah. Ketika ditagih utang segala macam itu susah gitu, dia malah nggak mau bayar dan seterusnya seperti itu. Jadi kesimpulannya ini perusahaan ini sakit saya bilang. Memang valuasi sahamnya murah ya, dan tapi prospeknya udah suram, terutama karena itu manajemennya dia GCG-nya kurang bagus lah bisa dibilang begitu. Kalau masalah utang gede doang sih nggak masalah sebenarnya. Kalau dibayar kan gitu. Ini utang gede tapi nggak dibayar. Udah gitu apa namanya bisnisnya pun udah sunset. Dan udah gitu udah ada cerita PKPU waktu itu. Jadi Pak Syarif, kalau Pak Syarif waktu itu istilahnya kan baru mau beli ya, baru mau beli sahamnya. Tapi ada loh orang-orang yang memang sudah pegang sahamnya sejak awal. Dan itu saya waktu itu rekomendasikan jual aja semua, cut loss juga nggak apa-apa. Karena ini kalau misalnya kasusnya begini terus, nanti lama-lama disuspend loh. Dan ternyata benar, disuspend. Meskipun akhirnya sekarang dilepas lagi ya. Kenapa sekarang istilahnya suspendnya dilepas? Karena perusahaannya sudah diambil alih oleh investor baru Pak. Sama seperti Aisyah dulu. Aisyah itu 3 pilar Sejahtera Food. Ya dia PKPU segala macam, bangkrut seperti itu ya. Ya lalu pemiliknya itu 3 pilar grup ya keluar. Diambil alih sama pemilik baru namanya FKS Group. FKS Group. Jadi ya kemudian suspensinya dibuka lagi, tapi ya sahamnya masih tetap di situ karena laporan keuangannya masih jelek. Sekarang juga sama, Tipon Indonesia ini nama perusahaannya sudah berubah menjadi Omni Inovasi Indonesia. Artinya ada perubahan kepemilikan. Ownernya yang dulu itu sudah keluar. Sudah digantikan oleh owner yang baru. Tapi itu tidak serta-merta membuat perusahaannya jadi sehat. Owner baru ini kemudian ya dia harus merestrukturisasi lagi utang-utangnya, menemukan bisnis yang baru karena bisnis dia yang lama itu memang sudah sunset ya. Mungkin dia harus bikin aplikasi atau segala macam. Dan sekarang kita coba lihat saja laporan keuangannya ya yang terakhir. Nah, Pak Syarif bisa lihat Pak laporan keuangannya Tifon di layar? Bisa? Kelihatan nggak? Bisa, Pak. Oke. Nah ini
Pernah baca nggak laporan keuangannya? Belum pernah, Pak. Oke, ini berarti pengalaman pertama ya, tapi nggak apa-apa Pak Syarif. Jadi ya pelajarannya apa? Kalau nanti dikasih rekomendasi sama orang, siapapun itu, termasuk saya bilang nih sama Pak Syarif beli saham A, bagus ini segala macam. Baca laporan keuangannya. Jadi jangan hanya telan mentah-mentah gitu rekomendasi dari orang. Siapapun itu termasuk saya. Itu tips pertamanya ya. Nah kemudian kita bisa lihat di sini. Nah asetnya ini sekarang dia tinggal kecil sekali dulu triliunan tapi sekarang tinggal sisa 146 eh, miliar rupiah ya. Nah ini dia total liabilitasnya itu masih 4 triliun Pak, bayangkan. Ada perusahaan asetnya 146 miliar tapi utangnya 4,5 triliun. Jadi ekuitasnya dia juga negatif ya. Jadi secara teknis dia udah bangkrut. Ekuitasnya dia negatif, Pak. Artinya kalau misalnya Bapak nih beli 100% sahamnya, akuisisi perusahaannya, Bapak bukannya dapat duit, tapi Bapak malah harus bayar 4 triliun untuk bayar melunasi utang-utangnya itu, karena dari sisi asetnya udah nggak cukup, cuman ada 146 miliar. Jadi kalau kita akuisisi perusahaannya, kita malah harus keluar duit lagi gitu untuk bayar utang-utangnya. Dan perusahaannya masih ada pendapatannya memang, tapi ya dia masih merugi sampai sekarang. Ya, kelihatan ya total rugi komprehensif. Tahun kemarin tahun 2021 dia rugi 95 miliar, sekarang dia rugi lagi 119 miliar. Jadi kesimpulannya apa Pak Syarif? Pasrah aja, Pak. Pasrah aja. Iya. Sebenarnya kan gini ya. Apa sih namanya? Tapi ginilah, pasrah ini bukan berarti Pak Syarif hilang duit sama sekali, nggak begitu. Tapi Pak Syarif dapat pelajarannya, apa coba? Satu, tadi yang saya bilang. Ada orang kasih saran. Even meskipun yang kasih saran itu saya ya, jadi termasuk saya juga gitu. Baca laporan keuangannya. Baca laporan keuangan nggak susah kok Pak. Tadi saya sudah tunjukkan, langsung kelihatan kan angka-angkanya. Bahwa dia punya utang berapa, bahwa dia rugi, segala macam gitu. Atau ya kalaupun belajar dulu nggak akan perlu waktu berapa lama sampai bertahun-tahun, sehari juga beres. Baca tips-tips cara baca laporan keuangan. Di video seminar juga saya sudah menjelaskan sebenarnya. Seperti itu. Dan yang kedua, kalau misalnya ada saham dia turun drastis, dan juga cepat dari 1.000 sampai tinggal sisa 200 perak, itu biasanya memang ada yang nggak beres. Biasanya. Nggak mungkin ada saham tiba-tiba turun sedalam itu kalau tidak ada something wrong gitu istilahnya gitu. Jadi baca informasi, cari berita, baca keterbukaan informasi. Dan kalau Pak Syarif melakukan itu, ya memang ketika itu berita bahwa perusahaan ini PKPU itu jadi dia ada masalah utang. Dia ada utang yang jatuh tempo tapi nggak bisa bayar, artinya udah digugat pilot seperti itu memang sudah ada. Tahun 2019 itu sudah ada beritanya, sudah ada informasinya. Kalau kita baca laporan keuangannya rugi dan kita tahu perusahaannya bermasalah, kita akan beli sahamnya nggak? Enggak kan? Nah gitu. Tapi ini udah terlanjur, ya udah nggak apa-apa. Gimana kalau saya minta ganti rugi sama yang kemarin merekomendasikan? Ya nggak bisa juga. Yang apa kan cuma rekomendasi, nggak ada yang nyuruh seperti itu. Jadi ya sudah. Tapi dari sini Pak Syarif dapat pelajaran. Jadi jangan sampai lagi terjadi seperti ini. Nanti next time kalau dapat rekomendasi lagi, ya itu tadi tips yang bisa saya berikan. Untuk ininya ya udah pasrah aja gitu. Cukup Pak Syarif? Ya cukup, Pak. Makasih. Oke, lanjut ya.